Halo semuanya, ketemu lagi dengan Kak Tere Wijaya di sini. Pada kesempatan kali ini Kak Tere hanya ingin sharing kepada kalian tentang obsesi, ya. Sharing ini dari pengalaman pribadi Kak Tere sendiri yang sudah Kak Tere lewati, dan semoga apapun yang Kak Tere sharingkan kepada kalian bisa kalian tangkap pesannya, ya, agar apapun yang sudah Kak Tere lewati tidak kalian lewati, ya, biar kalian bisa ambil jalan singkatnya gitu, nggak usah seperti Kak Tere gitu, ya. Oke, teman-temanku di channel YouTube ini, kapanpun kalian menemukan video ini di beranda YouTube kalian, berarti ada koneksi secara spiritual, secara batin, secara jiwa dengan Kak Tere Wijaya. Dan kamu harus mendengarkan sharing pengalaman hidup yang sudah Kak Tere lewati. Oke, ceritanya kita awali dengan koneksi spiritual yang memang Kak Tere alami, jalani di dalam kehidupan ini selama 4-5 tahun ke belakang, ya. Dan di tahun 2023 puji syukur sama Tuhan, Kak Tere bisa finish menyelesaikannya dengan baik, keluar dari koneksi spiritual ini dengan nilai yang memuaskan gitu, ya. Semoga seperti itu, ya. Oke, di tahun 2018 ya, 2018 ke 2019, antara itu Kak Tere lupa pastinya, ya. Kak Tere berteman secara virtual di Instagram dengan seorang pria. Memang awalnya itu tidak follow pria tersebut, atau pria tersebut tidak follow Kak Tere, tetapi Kak Tere memfollow sebuah akun komunitas, ya, yang dimana komunitas tersebut adalah komunitas beragama Buddhis. Di sana, di akun tersebut banyak sekali kata-kata postingan-postingan kata-kata Buddha gitu, yang dimana Kak Tere itu sangat suka gitu, ya, karena walaupun di sini Kak Tere beragama Katolik, tetapi keluarga besar Kak Tere beragama Buddha Konghucu gitu, ya. Jadi Kak Tere mengenal ajaran agama Buddha itu, dan Kak Tere pernah menjadi murid tamu gitu dalam ajaran Buddha, Dhamma dan Sangha gitu, ya, dengan mendengarkan ceramah-ceramah Bante dari YouTube gitu. Oke, setelah itu ada seseorang pria, ya, yang tidak Kak Tere sangka dia follow, dan dari situ kita kenalan dan tukeran nomor teleponan, ya, seperti biasalah perkenalan laki-laki dan perempuan. Tapi waktu itu Kak Tere menganggap bahwa itu adalah perkenalan yang biasa, cuma just friend aja di media sosial gitu, ya. Saling ngobrol, saling cerita gitu tentang pengalaman gitu, dia tanya apa aku jawab gitu, dan Kak Tere juga sharing gitu. Dan itu terjadi selama beberapa waktu, nggak lama gitu, ya. Akhirnya sampai pada satu titik Kak Tere di ghosting. Kalau bahasa sekarangnya tuh di ghosting. Kalau dulu Kak Tere belum kenal kata-kata ghosting itu, tiba-tiba dia no communication gitu, ya, tidak lagi mau balas chat, di telepon juga enggak diangkat, pokoknya diam aja gitu. Dan memang saat follow dia follow Kak Tere, terus teman-temannya ada teman-teman dia yang lain juga follow akunnya Kak Tere gitu. Jadi saat komunikasi sama dia itu, Kak Tere juga kenalan dengan teman-teman dia di Instagram, yang dimana teman Instagramnya teman dunia nyatanya dia gitu. Ada yang teman baik, ada yang sahabat, ada saudaranya gitu, ya. Jadi seperti itu. Oke, di ghosting Kak Tere bingung.
Kak Tere hubungi teman-temannya Kak Tere kenal di Instagram, Kak Tere DM, kenapa ya kok pria ini nggak mau komunikasi sama aku gitu, aku ada salah ngomong apa ya gitu ya. Teman-temannya bilang ya nggak tahu, tanya ke orangnya gitu ya. Ya sudah gitu, akhirnya aku putus asa, cari tanya ke sana, tanya ke sini, aku chat dia kalau aku punya salah, minta maaf ya yang sengaja atau tidak sengaja gitu. Tetap beberapa kali Kak Tere minta maaf kepada dia langsung, kepada teman-temannya, lewat saudaranya juga, nggak ada respon apa-apa. Nggak tahu yang dari temannya, saudaranya disampaikan atau nggak tahu. Yang pasti ketika aku chat ke WA-nya minta maaf juga nggak ada respon. Setelah itu karena aku sering ngechat gitu ya, mungkin ganggu atau apa gitu, dia terganggu atau apa karena suatu alasan yang Kak Tere tidak ketahui, akhirnya dia blokir ya. Ya sudah, blokir. Dari sanalah Kak Tere merasa menderita, merasa sedih gitu ya. Kak Tere itu nggak pernah diginikan sama seorang pria gitu ya, nggak pernah diacuhkan gitu. Jadi ketika sudah nyaman-nyamannya ditinggal ya. Bagi kalian yang suka tulis di kolom komentar gitu ya, cerita cinta kalian lagi nyaman-nyamannya ditinggal Kak gitu. Kak Tere tahu perasaan kalian bagaimana, karena Kak Tere pernah di posisi itu walaupun bukan dalam hubungan percintaan ya, tapi sudah dekat gitu, sebagai teman gitu ya, teman di Instagram. Setelah itu Kak Tere kan sedih gitu ya, rasanya aneh gitu, karena baru pertama kali gitu. Dan memang saat berkomunikasi dengan dia itu rasanya nyaman pakai banget gitu ya, seperti Kak Tere menemukan seseorang yang sama dengan Kak Tere, karakternya, sifatnya gitu, banyak sekali kesamaan dan perbedaannya juga ada ya. Di sana Kak Tere bisa cerita apapun tanpa Kak Tere tutup-tutupi gitu. Kak Tere jadi diri Kak Tere sendiri ya. Lalu seiring berjalannya waktu, Kak Tere tidak mencari spiritualitas itu, tidak mencari, hanya buka YouTube terus ada channel yang membahas tentang soulmate, twin flame, yaitu Kak Tere dengarkan itu. Nah, ciri-cirinya itu kok sesuai gitu ya, nggak sesuai ke soulmate, kok sesuainya ke twin flame. Dari sanalah Kak Tere kan waktu itu les keyboard gitu ya, les musik gitu ya. Kak Tere setelah selesai, karena Kak Tere punya kedekatan dengan guru musik Kak Tere itu, karena papanya Kak Tere, keluarganya Kak Tere juga mengenal gitu ya guru musiknya Kak Tere itu. Jadi sudah seperti keluarga sendiri walaupun tidak sedarah gitu ya, ada ikatan kekerabatan juga. Aku cerita ke pamanku sendiri. Aku kenal orang gitu ya, kenal seorang pria di Instagram, lalu aku diajukan. Terus aku tuh awalnya tuh aku enggak cerita itu dulu sih, cerita Su gitu ya, aku panggilnya Su gitu. Su itu artinya paman gitu ya. Su artinya soulmate, artinya twin flame itu apa? Karena aku berpendapat bahwa Su itu, paman itu, guru les musikku itu, dia pandai gitu. Dia banyak hal yang dia tahu gitu. Dia suka kasih aku masukan, nasihat gitu tentang bisnis, tentang hidup gitu. Ya, aku spontan aja tanya gitu, menurut sudut pandang beliau bagaimana. Dan beliau menjabarkan twin flame itu kayak cerminan gitu. Kamu mirip dengan orang itu, lebih banyak persamaan. Kalau soulmate itu ada kecenderungan untuk jadi pasangan hidup. Menurut beliau seperti itu. Intinya
Seperti itu teman-temanku. Setelah itu karena aku kurang puas, Kak Tere itu adalah seseorang yang selalu mencari sampai ke detailnya gitu ya. Ketika jawaban yang diberikan dari channel YouTube yang awalnya menginformasikan atau membedah secara dasar Twin Flame dan Soulmate, terus Kak Tere tanya ke guru musik Kak Tere, dia juga masih jawabannya tuh kurang lengkap menurut Kak Tere. Kak Tere cari lagi tentang, ketik gitu ya di Google, di YouTube gitu ya, di Google baca artikel beberapa tapi kan nggak banyak ya. Waktu itu bahasa Inggrisnya Kak Tere belum bagus gitu, jadi Kak Tere males gitu ya kalau mau suruh terjemahkan gitu. Kalau Google Translate kan harus ditranslitkan satu-satu gitu ya, kalau sekarang kan lebih canggih, lebih mudah gitu ya. Akhirnya cari yang versi Indonesianya tentang Twin Flame itu cuma sedikit, kurang puas juga kan. Akhirnya ke YouTube, di YouTube lumayan banyak gitu ya. Setelah itu di sana Kak Tere lumayan banyak dapat pengalaman ya, pengalaman yang membawa Kak Tere sampai pada spiritualitas tarot gitu ya. Awalnya sih cuma cari Twin Flame gitu, artinya apa, ciri-cirinya. Kak Tere itu pokoknya ada channel yang bahas Twin Flame gitu, Kak Tere pasti tonton gitu, pasti dengerin gitu sampai bawah-bawah gitu ya. Ketika itu sudah lengkap lah, kok ada pembacaan tarot tentang Twin Flame, koneksi spiritual segala macamnya. Akhirnya Kak Tere ya itu akhirnya suka. Awal sukanya itu, jadi triggernya tuh ada ya. Oke, setelah itu karena keseringan gitu ya, keseringan dengerin bacaan general reading kayak kalian gini ya, tentang spiritualitas, tentang love life gitu ya. Akhirnya kok merasa ada benernya ya, kok ini secara intuisi itu kok cocok ya kayaknya dengan persepsi pandangan Kak Tere tentang seorang itu ya. Oke. Setelah itu Kak Tere suka dengan satu channel gitu ya, yang dimana beliaunya memakai kartu Lenormand. Makanya Kak Tere mengawali channel ini dengan kartu tarot memang, tapi Kak Tere merasa itu terlalu banyak ya, agak ribet menurut Kak Tere. Kak Tere pakai Lenormand, dimana kartunya lebih simpel dan menurut Kak Tere itu lebih mudah untuk dibaca. Awalnya sih nggak mau buka channel YouTube seperti ini karena Kak Tere itu orangnya introvert, ada pemalunya gitu ya. Kak Tere putuskan gitu ya untuk buatlah gitu, ingin buat gitu, ingin seperti para senior di YouTube yang baca kartu tarot. Ingin bermanfaat lah gitu, kayaknya sih aku bisa gitu ya, karena terlalu sering dengerin, nonton gitu. Akhirnya kok ada rasa percaya diri bahwa aku tuh juga bisa gitu baca seperti itu. Sudah ngerti lah kalau kartu ini artinya ini, kalau kartu itu artinya itu gitu teman-teman. Awalnya itu cari informasi tentang orang yang sudah posting Kak Tere ini. Ketika aku dengerin dan resonate, walaupun itu general reading, aku merasa aman, aku merasa nyaman gitu ya. Lalu aku buka channel YouTube dan ingin membawa dampak, dan puji Tuhan channelnya juga berkembang atas apresiasi dari kalian yang selalu komentar, kasih like, kasih semangat gitu ya. Oke, dari sana channel ini diawali dan ya karena kesibukan juga Kak Tere tidak lagi punya waktu untuk membaca kartu, membuat video general reading. Tujuannya awalnya memang baca kartu, akhirnya cari kartu loh. Pertama cari kartu tarot, terus cari kartu Lenormand di marketplace, akhirnya
belilah satu kartu gitu. Awalnya tuh kan nggak mau buat YouTube channel gitu ya, jadi Kak Tere itu coba-coba kocok-kocok gitu ya, shuffle gitu untuk cek energi gimana keadaan dia saat ini gitu ya, entah itu cocok nggak cocok. Tapi Kak Tere awalnya sih memang bingung gitu ya, satu kartu ini apa maksudnya, lama-lama bisa gitu. Akhirnya karena bosen juga gitu bacain satu orang itu secara energi, karena untuk memenuhi ego Kak Tere yang kepo, ya udah akhirnya buat YouTube channel. YouTube channel ini kenapa kok dinamai Kak Tere Wijaya? Kenapa ada kaknya gitu ya? Karena ada alasannya gitu. Pasti ada alasannya. Pria itu yang spesial itu aku memanggil dia kakak gitu. Dan aku kehilangan sosok kakak itu. Jadi untuk menanggulangi kerinduanku, jadi biarlah teman-teman di YouTube, kalau aku punya follower di YouTube, aku ingin dipanggil kakak. Kayaknya aku lebih bahagia gitu dipanggil Kak Tere gitu ya, daripada aku pakai nama asliku gitu. Ketika dipanggil Kak tuh aku lebih merasa bermanfaat gitu ya, karena aku memang mungkin harus jujur ya, dalam video ini Kak Tere tuh mengharapkan dia tuh membawa dampak, membawa manfaat gitu. Kak Tere tuh enggak punya kakak, jadi Kak Tere adalah anak pertama. Jadi mulai dulu memang ingin punya kakak gitu, kakak kandung yang bisa dekat ya. Kak Tere punya sepupu juga, kakak sepupu, tapi kan enggak terlalu dekat gitu ya. Jadi Kak Tere tuh ingin bisa dekat gitu. Jadi ya karena itulah gitu, di depan nama channel ini ada kaknya, Kak Tere gitu ya. Kalian kan biasa manggil Kak Tere gitu ya. Ya, sampai konsumen Kak Tere juga, aku namanya siapa Mbak, ya panggil aja Kak Tere Wijaya gitu, Kak Tere gitu. Dan itu nama kesukaanku gitu teman-teman. Dari situ kita lanjut ya. Pria ini ternyata dari ciri-ciri yang aku temukan, aku observasi dari berbagai informasi di YouTube ya, bahwa ciri-cirinya memang sesuai. Dia adalah seseorang yang membawa karma masa lalu ya, yang harus terselesaikan di kehidupan ini, saling membayar karma. Mungkin Kak Tere punya karma sama dia, atau dia mempunyai karma dengan Kak Tere, atau leluhur kita gitu ya, untuk meminta kita berdua untuk menyelesaikannya gitu. Menyelesaikannya kok menyedihkan Kak, kok harus berpisah, kok nggak bersama. Ya itulah cara semesta, cara para leluhur kita untuk menghealing karma-karma tersebut gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita yang dipilih untuk menyelesaikan karma tersebut. Memang perjalanan twin flame ini tidak mudah, aku sama dia gitu ya, dimana dia energinya sangat maskulin banget, penuh dengan ego, penuh dengan gengsi, keras kepala. Sedangkan Kak Tere berada dalam posisi energi feminim yang bisa kalian nilai sendiri Kak Tere seperti apa ya. Oke. Nanti Kak Tere akan bahas di sesi video selanjutnya ya, tentang perjalanan kami berdua. Walaupun Kak Tere nyatakan bahwa sampai saat ini video ini dibuat, Kak Tere dengan dia tidak union secara fisik ya. Oke. Kak Tere menjalani itu sudah hampir 5 tahun, 4 tahun setengah, 5 tahun gitu ya, 5 tahun jalan, dan itu tidak mudah. Yang ingin Kak Tere sampaikan di sini adalah tentang sisi gelap atau sisi negatif dari koneksi spiritual twin flame ini menurut pengalaman pribadi, di mana salah satunya adalah tentang obsesi ya. Kalian harus tahu bahwa pria tersebut saat ini sudah memiliki pasangan, yaitu istrinya ya. Dia sudah beristri, dimana Kak Tere juga
tahu diri gitu ya, tidak bisa mendekat. Cuma waktu dia masih belum menikah, entah sudah berpacaran dengan wanita tersebut atau tidak, memang Kak Tere pernah memberitahu dia lewat DM ya, sebelum diblokir juga, bahwa kita tuh twin flame, kita tuh ada ikatan karma dan lain sebagainya. Ikatan karma ini bukan hanya cerita tentang hubungan yang belum selesai di masa lalu atau tentang karma leluhur yang harus diselesaikan dan segala macamnya, juga ada obsesi di sana dari sisi diri kita yang masih manusia ini gitu ya. Dan ini baru Kak Tere sadari ketika Kak Tere sudah menyelesaikan misi jiwa ini ya, misi pembayaran dan pelunasan karma ini. Dari sisi Kak Tere sudah enough, sudah selesai, tapi dari sisi dia selesai ataupun tidak, Kak Tere juga tidak tahu dan juga tidak mau ambil pusing, tidak mau ngurus juga ya. Teman-temanku, ini cerita tentang obsesi. Kak Tere terobsesi dengan dia. Entah Kak Tere ini sadari atau enggak, awalnya enggak sadar, cuma saudara Kak Tere, adik Kak Tere itu bilang, kamu tuh obsesi. Dia bukan pacar kamu enggak pernah pacaran, hanya dekat aja sebagai teman biasa, tetapi kamu yang baper gitu. Menurut sudut pandang dari adik seperti itu. Adik bilang kamu tuh obsesi, sudah enggak sehat gitu ya. Dan kamu harus move on gitu. Akhirnya Kak Tere mencoba berpacaran dengan pria yang lain, ternyata ya enggak apa ya, enggak bisa sampai menikah gitu, harus putus gitu ya. Padahal Kak Tere itu juga sayang gitu, cuma ada suatu kata-kata yang enggak bisa gitu ya untuk Kak Tere terima di dalam pikiran Kak Tere ini. Kalau memang dia cinta, kenapa dia harus mengungkapkan kata tersebut gitu ya. Yang itu Kak Tere kecewa karena dia nggak melihat bahwa Kak Tere itu belajar gitu ya, berusaha untuk mencintai dia, mantan Kak Tere ini. Tapi puji Tuhan, Kak Tere adalah orang yang sudah belajar spiritual dan sudah menjadi dewasa secara spiritual, secara intelektual. Kak Tere memiliki hubungan yang baik dengan mantan Kak Tere, dan juga Kak Tere berharap kedepannya pasangan twin flame Kak Tere, divine masculine, juga bisa memposisikan dia untuk memposisikan peran dia walaupun dia saat ini sudah beristri, untuk tetap menjaga silaturahmi, hubungan baik dengan Kak Tere Wijaya, entah sebagai teman, entah hanya sebagai kenalan, saudara, atau sebagai apapun ya. Oke, obsesi ini terus berjalan bertahun-tahun gitu ya, tanpa Kak Tere sadari waktu terbuang cuma-cuma. Kak Tere menyia-nyiakan waktu itu, teman-teman. Kak Tere nggak berpikir tentang masa depan Kak Tere, fokus Kak Tere dalam kehidupan bertahun-tahun itu dengan obsesi yang aku bawa gitu ya, fokus ke satu orang itu, divine masculine. Padahal Kak Tere sudah diingatkan sama papa, sama adik juga, sama yang lain, bahwa kamu tuh obsesi, sudah nggak sehat, kamu sering nangis tentang orang ini gitu. Tapi orang ini kan nggak tahu kamu tuh sedih sampai nangis-nangis gitu. Dia kan nggak tahu, mungkin aja dia lagi enak-enak sama wanita yang lain gitu. Dia nggak tahu penderitaanmu, ngapain kamu tangisi gitu ya. Lebih baik fokus cari cuan katanya gitu. Ya aku nggak dengerin gitu. Aku tetap pada egoku gitu. Aku memilih ego, tetap obsesi, tetap sering kocok-kocok kartu gitu, baca energi dia kalau ada kerinduan gitu ya. Atau aku membayar tarot reader yang ada di YouTube, yang aku anggap sebagai tarot reader yang sesuai dengan energiku, untuk tanya soal dia gitu. Malah adikku bilang, kamu kok kenapa nggak tanya soal energi kamu, kehidupan kamu, keuangan kamu, bisnis kamu gitu, kenapa hanya tanya dia aja, rugi banget gitu, bayarnya kan mahal. Kalian tahu kalau personal reading baik dengan Kak Tere ataupun dengan
para tarot reader yang ada di YouTube, apalagi yang sudah senior, pasti di atas 100 gitu ya, bahkan 500, pernah sampai jutaan gitu Kak Tere membayar itu hanya demi ingin tahu apakah kami bisa union secara fisik, yaitu menikah gitu. Karena Kak Tere merasa ada ikatan secara kuat, baik perasaan dan ego gitu, ingin bersama secara fisik. Kebahagiaanku kalau ada dia, aku merasa lengkap ketika ada dia gitu, ketika dia mau sama aku gitu. Bahkan ya aku berusaha sekali gitu, sampai ganti nomor bolak-balik, buat akun Instagram baru untuk demi hubungi dia, tapi dia seperti nggak menghargai. Tetapi ada yang aku dengar dari yang terdekat dari Divine Masculine ini, bahwa dia nggak mau komunikasi sama aku, ghosting aku karena aku nggak menghargai dia. Nggak menghargai dari sisi mananya gitu loh. Makanya andai kata di suatu hari aku dan dia itu bisa bertemu, berbincang dengan baik, aku ingin tanya, salahku tuh di mana? Waktu itu aku yang tuntut itu, yaitu salahku di mana. Aku sampai terus kepikiran, sampai stres gitu ya, sampai kena mental health juga, sampai aku ke seorang psikolog gitu, konsultasi online gitu ya, bayarnya juga mahal gitu, sampai segitunya karena aku seperti dituduh gitu, nggak menghargai dia. Padahal aku nggak berbicara kasar, aku juga nggak pernah kepo dengan hidupnya, tanya keluarganya, pekerjaan dia itu, cuma aku tahu pekerjaannya dia tuh seperti marketing atau apa, aku ya nggak ngerti, aku nggak tanya lebih jauh gitu ya. Aku cuma ingin berteman, cuma waktu itu ingin dekat aja gitu. Aku nggak punya ekspektasi untuk menjadi pasangan sampai hari ini. Bahkan pasangan dia pun juga salah paham gitu. Kalau aku tuh mau ambil Divine Masculine dari hidupnya, mau merusak hubungan, padahal nggak ada. Kalau kamu sungguhan berada dalam koneksi spiritual twin flame, kalau kamu benar pasangan jiwa dengan orang tersebut yang kamu fokuskan, kamu nggak ada niat jahat untuk menghancurkan hubungan pasangan kamu secara spiritual. Kamu akan support dia untuk menjalani hubungan dengan pasangannya saat ini gitu ya. Walaupun kamu ya memang ada keinginan untuk bersama dengan dia, tapi kamu tidak memaksakan kehendak jika situasi dan kondisinya itu tidak sesuai. Aku merasa selama kita bersama saling mengenal ya lewat channel YouTube ini, teman-teman tahu gitu bahwa aku tidak punya intention atau niat yang jahat gitu. Apalagi sampai hati ingin merusak hubungan orang lain demi kebahagiaanku sendiri. Dan ini terbukti sampai hari ini dia ya lekat dengan pasangannya itu, dan tidak ada aku namanya merayu atau apa, tidak ada. Aku hanya ingin dekat gitu, ingin bisa ngobrol, tukar pikiran, saling support. Kalau dia misalnya ada masalah, ada kendala, aku ingin support, begitupun sebaliknya, ya saling tulus aja gitu loh. Oke, lanjut ya tentang obsesi itu. Bertahun-tahun Kak Tere membawa rasa obsesi itu. Ada momennya Kak Tere itu merasa nggak kuat lagi membawa obsesi itu, karena beban. Walaupun itu obsesi dari rasa perasaan suka, cinta, sayang, itu menjadi beban ketika kita tidak bisa untuk mendapatkannya, tidak bisa mewujudkan dalam realitas fisiknya ya. Kak Tere stres, Kak Tere nggak bisa makan muntah seperti itu. Dan Kak Tere juga kehilangan banyak waktu, harusnya bisa ngurusin bisnis, bisa berkembang di 5 tahun kemarin, berkembang lebih pesat daripada saat ini. Karena yaitu Kak Tere fokus hanya ke satu orang ini aja, fokus ke koneksi spiritual ini
Yang ingin Kak Tere sampaikan pada video ini adalah Kak Tere meminta teman-teman, jika kamu terkoneksi dalam hubungan twin flame atau hubungan karmik, ya, pesan Kak Tere, kalau memang ada permasalahan, kamu di ghosting atau kamu diacuhkan, sudah, nggak usah obsesi, nggak usah mengejar, nggak usah mengusahakan hubungan yang baik. Dulu Kak Tere tuh seringkali alibinya ke orang-orang sekitar Kak Tere bilang Kak Tere ingin menjelaskan, Kak Tere ingin memperbaiki hubungan, Kak Tere ingin punya hubungan yang baik. Itu hanya alibi dari ego kamu gitu ya, dari ego Kak Tere. Oleh sebab itu teman-teman, ketika kamu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hubungan dari pasangan kamu, sudah enough, cukupkan ya. Jangan habiskan waktu kamu mikirin satu orang itu, mikirin sebuah hubungan yang sudah nggak sehat untuk kesehatan mental kamu, kesehatan fisik kamu. Makanya Kak Tere sering bilang teman-teman, ketika kamu mentalnya terganggu, nggak sehat karena overthinking, galau yang berlebihan, itu akan berdampak pada kesehatan fisik. Kenapa Kak Tere bilang seperti itu? Karena Kak Tere alami ya. Jadi untuk itu Kak Tere mengharapkan untuk kamu move gitu, entah move on secara fisik, misalnya putus gitu ya, misalnya udah memang menyudahi, bercerai, kalau sudah hubungannya perkawinan gitu ya. Dan kalau memang masih berjalan, ya sudah, kamu ambil kendali atas hidup kamu ya. Kamu harus fokus menggunakan waktu hidup kamu hari demi hari demi kemajuan, perkembangan, kebahagiaan diri kamu. Karena apa? Seringkali Kak Tere bilang, kamu boleh cek video-video Kak Tere yang general reading itu. Kamu layak untuk bahagia, kamu layak untuk hidup sehat, baik secara mental ataupun fisik. Karena Tuhan menciptakan kamu, menghadirkan kamu, dan memberikan kamu kesempatan untuk hidup hingga saat ini, untuk berbahagia atas diri kamu, memegang kendali atas keinginan kamu. Jika memang keinginan kamu tidak bisa kamu dapatkan dari orang tersebut, tidak bisa kamu dapatkan dari sebuah hubungan, let go, ikhlaskan, tuluskan. Kamu bisa. Awalnya memang berat, Kak Tere sudah melewati ini, dan kamu lihat dalam video ini, Kak Tere fine, baik. Kak Tere dulu berpikir sama dengan kamu, kalau nggak ada dia, nggak ada divine maskulin di sisi Kak Tere nggak happy, Kak Tere nggak bisa baik gitu, nggak bisa sempurna gitu. Karena Kak Tere melihat kesempurnaan itu ada ketika kita bersama, entah sebagai pasangan atau sebagai apapun perannya gitu. Kak Tere adalah orang yang sampai tahap mengikhlaskan. Kak Tere bilang DM sama dia, Kak, aku tahu kamu sudah punya pasangan. Kalian boleh tanya suatu hari nanti. Kak Tere nggak menyembunyikan siapa divine maskulin Kak Tere. Jika memang teman-teman di YouTube ini ada yang kenal dengan divine maskulin, tanya, apakah benar yang diucapkan Kak Tere dalam video ini? Aku pernah bilang, Kak, kita harus jalin hubungan yang baik. Aku terima kok. Nggak bisa jadi pasangan kamu nggak bisa terima cinta dan kasih sayangku, it's okay. Kita bisa jadi teman atau hanya kenalan aja, boleh kok, omong gitu. Tapi dia tidak mau ya. Jadi ya sudah, pada akhirnya daripada Kak Tere ya ini sudah melakukan sampai tough gitu, sampai yang paling jenjang tuh paling tinggi, usaha sudah yang paling maksimal tidak bisa, ya sudah ya. Jangan sampai waktu kamu habis untuk fokus pada seorang manusia yang mungkin tidak menghargai cinta dan kasih sayangmu, tidak bisa selaras dengan apa yang kamu inginkan dalam sebuah hubungan, dalam sebuah cinta dan kasih sayang. Ya sudah, fokus sama dirimu, kembangkan dirimu, jadikan dirimu luar biasa. Apresiasi diri kamu, hargai diri kamu ya. Jangan sampai kayak Kak Tere gitu, harus melewati sakitnya, fasenya yang menyakitkan, tidak menyenangkan,
dan baru bisa share seperti ini. Semoga ketika kamu menghadapi permasalahan dalam sebuah hubungan gitu ya, punya obsesi atau sedang berada dalam hubungan twin flame gitu ya dengan seseorang, ya sudah, kalau memang kamu sudah mengusahakan yang terbaik, sudah, kamu harus tahu kapan berkata cukup gitu teman-temanku. Semoga apapun yang Kak Tere sharingkan di sini dari pengalaman Kak Tere bisa menjadi sumber ide, pencerahan, penerangan untuk kalian, agar kalian tidak melewati fase menyakitkan di dalam sebuah kehidupan, dalam sebuah perjalanan bersama dengan seseorang yang mungkin tidak tepat untuk kamu ya. Kedepannya Kak Tere akan lebih banyak sharing, bukan hanya sharing tentang pengalaman pribadi, tapi juga akan sharing bagaimana sih menjadi orang yang sukses, bagaimana sih cara mengembangkan bisnis, bagaimana sih buat produk yang menarik gitu ya, agar cuan kamu ya, agar saldo tabungan kamu lebih gendut lagi, lebih gemuk lagi, dan kamu lebih happy walaupun kamu single tetapi kamu happiness gitu ya. Oke, Kak Tere akan rutin ya, akan konsisten luangkan waktu, ditunggu aja video-video yang keren dari Kak Tere. Walaupun videonya sederhana, nggak diedit sebagaimana seperti channel YouTube yang lain, tapi Kak Tere yakin dari setiap video Kak Tere pasti akan membawa dampak, membawa berkah untuk kalian ya. Jadi di sini Kak Tere bukan hanya lagi seorang pembaca kartu, pembaca energi, orang yang melewati koneksi spiritual, tapi Kak Tere juga akan berbagi ilmu pengetahuan yang lain gitu ya, tentang bisnis, tentang apapun itu ya. Semoga kalian suka, semoga kalian terus support channel ini, kalian bisa share ke siapapun gitu ya yang mungkin sedang melewati masa-masa obsesi di dalam sebuah hubungan yang toksik atau karmik ya. Salam terima kasih, salam kasih sayang, bye bye.